Halo Smart People, bertemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sekolahan New Normal. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks biografi part 1, yaitu isi dan struktur teks biografi. Sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu tombol subscribe di bawah video ini ya, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Teks biografi. Pada dasarnya, teks biografi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan kisah seseorang. Biasanya, orang yang berpengaruh atau fenomenal di tengah masyarakat. Teks biografi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait berbagai sisi dari seorang tokoh. Sisi itu tidak selalu tentang sisi baik atau tidak selalu tentang sisi buruk. Biasanya sisi itu adalah sisi yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Teks biografi yang baik seharusnya mampu meliputi seluruh aspek dalam kehidupan seseorang dan berusaha untuk netral supaya masyarakat tidak lantas menghakimi orang tersebut, baik secara positif maupun negatif terhadap orang lain. Ciri-ciri teks biografi memuat 3 hal. Yang pertama, memuat fakta. Teks biografi bukanlah teks fiksi. Ia menggambarkan kenyataan dari tokoh tersebut, tetapi disampaikan secara naratif. Jadi, apapun yang tertulis di dalam sebuah teks biografi haruslah berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, penulis teks biografi harus subjektif. Dia tidak boleh melakukan pujian berlebihan terhadap tokoh tertentu atau malah menjelek-jelekan tokoh tertentu. Biarkan pembaca yang memutuskan mau seperti apa mereka memandang seseorang dalam sebuah teks biografi. Ciri yang kedua yaitu strukturnya jelas. Struktur dalam sebuah teks biografi haruslah jelas. Jangan membingungkan pembaca. Sebuah teks fiksi memiliki kebebasan. Ia bisa menggunakan alur maju, mundur, maupun campuran. Namun, teks biografi tidak dapat diperlakukan seperti itu. Teks biografi haruslah punya alur jelas, struktur jelas, dan tidak menimbulkan tanda tanya di pikiran pembaca. Teks biografi biasanya menggunakan alur maju sesuai dengan urutan kronologis. Dari masa lalu ke masa kini sampai akhirnya. Ciri yang ketiga yaitu bahasanya lugas. Berbeda dengan teks fiksi, teks biografi harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, serta tidak terlalu banyak menggunakan ungkapan ataupun majas. Bahasa lugas dan jelas akan mempermudah pembaca dalam memahami teks yang disampaikan. Selain itu, bahasa lugas juga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda atau multitafsir atau bisa juga disebut dengan bias di benak masyarakat. Maka dari itu, penulis teks biografi tidak boleh berbelit-belit dalam membuat sebuah biografi. Penulis harus lugas dan menyampaikan fakta yang ada dengan cara menarik, tetapi tidak bertele-tele dan memahami ekonomi kata. Struktur teks biografi. Sebelum kita menganalisis isi teks biografi, alangkah baiknya kita dapat memahami terlebih dahulu mengenai struktur teks biografi. Tujuannya adalah agar setiap informasi dalam teks biografi dapat dipahami dengan mudah. Smart people harus memahami terlebih dahulu struktur teks biografi ini. Melalui penelaahan struktur teks biografi, smart people bisa mengklasifikasi dan memahami pokok informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Struktur teks biografi sebenarnya tidak mutlak, karena hal ini bergantung pada cara penulis dalam menggambarkan tokoh dan peristiwa yang dialami tokoh. Namun,
Secara umum, struktur teks biografi terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Untuk memahami ketiga hal tersebut, saya akan menguraikannya satu demi satu. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi memuat alasan, salah satunya tentang mengapa penting bagi pembaca untuk mengenal tokoh tersebut. Orientasi awal juga bertujuan memperkenalkan pembaca terhadap pentingnya sebuah tokoh yang dibahas. Orientasi awal juga bertujuan memperkenalkan pembaca terhadap pentingnya seorang tokoh yang dibahas dalam teks biografi tersebut. Maka dari itu, orientasi awal sebaiknya dibuat dengan semenarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk menyelami lebih lanjut terkait tokoh ini. Yang kedua, yaitu urutan peristiwa. Sebuah bagian yang menyelami lebih dalam mengenai kehidupan tokoh. Bagian isi biasanya dimulai dari masa kecil seorang tokoh dan berkembangnya hingga dewasa. Bagian isi juga menjelaskan mengenai suka duka yang dialami tokoh dan bagaimana seorang tokoh dapat menjadi seperti sekarang ini. Bagian isi ini menceritakan secara lugas mengenai fakta-fakta hidup yang ada di dalam kehidupan seorang tokoh. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup dari sebuah teks biografi. Reorientasi memberikan kesimpulan terkait suatu tokoh. Namun, meskipun memberikan kesimpulan, tetap saja reorientasi ini harus bersifat netral. Oke smart people, kita sampai pada bagaimana cara menganalisis isi teks biografi. Biografi adalah deskripsi nyata kehidupan seseorang, termasuk detail faktual serta cerita dari kehidupan orang tersebut. Biografi biasanya mencakup informasi tentang kepribadian dan motivasi subjek dan jenis detail lainnya dalam gambaran umum atau profil kehidupan seseorang. Sebagian besar biografi mengisahkan tentang orang-orang yang terkenal seperti pahlawan, aktor, penyanyi, atau orang-orang berpengaruh lainnya. Biografi biasanya berbentuk narasi, berjalan secara kronologis melalui tahapan kehidupan seseorang. Menganalisis biografi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 5W+1H. Segala detail informasi yang terkandung dalam teks biografi dapat diperoleh menggunakan 5W+1H tersebut. Yang pertama yaitu what. Contohnya, tindakan apakah yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Yang kedua yaitu who. Siapakah orang yang berjasa pada tokoh tersebut? Yang ketiga yaitu when. Kapankah tokoh tersebut mencapai kesuksesannya? Yang keempat yaitu why. Mengapa tokoh tersebut rajin belajar walaupun dalam keadaan sangat miskin? Yang kelima yaitu where. Di manakah tokoh tersebut bersekolah? Dan yang terakhir yaitu how. Bagaimanakah perasaan tokoh saat dalam keadaan terpuruk? Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat tanya yang menggunakan rumus 5W+1H dalam menganalisis isi teks biografi. Baiklah smart people, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga video ini dapat membantu smart people dalam memahami teks biografi. Bye-bye, sampai jumpa pada video selanjutnya.